Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan Mapen Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ataupun ilmu, yaitu tentang penyebab kegagalan dalam penyambungan kopi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton ataupun subscribe sehingga mengikuti informasi terbaru dari channel ini dan juga membantu berkembangnya channel ini. Langsung saja, pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu, yaitu tentang apa sih penyebab kegagalan dalam penyambungan. Ya, kita lihat ini adalah salah satu contoh, yaitu pohon kopi yang telah dilakukan penyambungan namun masih gagal ataupun belum hidup ataupun tersambung. Jadi kita lihat ini entres sudah mengering, berarti ini tidak hidup ya teman-teman. Nah, ya akan kita bahas sebelumnya, sebelum kita melakukan penyambungan kembali nantinya, apa sih yang menyebabkan yaitu gagalnya dalam penyambungan. Baik, akan kita kupas tuntas yaitu penyebab kegagalannya. Yang pertama yaitu bisa faktor dari cuaca, yang kedua faktor dari peralatan, dan yang ketiga itu faktor dari kesalahan kita sendiri. Jadi yang pertama yaitu faktor dari cuaca. Nah, ini kalau di daerah saya ini cuaca yaitu curah hujan kalau di waktu sekarang itu sangat tinggi karena di akhir bulan Desember yaitu hujan terjadi setiap hari. Jadi cuaca itu sangat ekstrim ya untuk hujan. Nah, jadi untuk mengatasinya ketika kita melakukan penyambungan di musim curah hujan tinggi atau musim sekarang, itu untuk mengurangi kegagalan itu kuncinya yaitu pada ini teman-teman. Ketika teman-teman melakukan penyambungan dan memasang sungupan plastik, ini diusahakan penaliannya sungupan ini jangan terlalu kencang. Nah, jadi ketika teman-teman melakukan penalian sungupan terlalu kencang, ini tidak ada rongga. Nah, terlebih di musim curah hujan yang sangat tinggi kayak gini ya, sehingga nanti di dalam plastik ini akan menguap dia, jadi ada air yang mengembun dan nantinya akan menetes pada sambungan antara entres dan pohon kopi tersebut, dan memungkinkan atau kemungkinan besar itu kegagalan dalam penyambungan. Namun ketika teman-teman melakukan penyambungan misalkan di musim-musim kemarin ketika awal-awal musim penghujan, itu kan otomatis curah hujan belum terlalu tinggi, namun panas itu masih berlebih. Jadi teman-teman bisa melakukan penyambungan di musim-musim tersebut, tetapi dengan syarat naungan di atasnya itu cukup. Jadi tanaman naungan bisa menaungi pohon kopi sehingga sinar matahari tidak terlalu mengenai secara langsung yaitu penyambungan daripada teman-teman yang ini pohon kopi teman-teman sambung. Jadi entres tidak cepat kering, jadi dia akan menempel dengan maksimal. Namun kalau tidak cukup naungan, tidak ada yang menaungi pohon kopi, ini kemungkinan entres akan mengering sebelum dia menempel dengan ini dengan batang kopi yang disambung. Yang kedua yaitu faktor peralatan. Jadi faktor peralatan juga mempengaruhi keberhasilan dalam penyambungan. Misal ini ya, ini cutter. Ketika teman-teman melakukan penyambungan dengan cutter yang kurang tajam, ketika teman-teman melakukan sayatan ini misalkan, ini akan ada membengkas ataupun bergetah, dia bergetah hitam. Jadi dan juga di cutternya ini akan membekas getah juga. Jadi ketika teman-teman menempelkan entres di batang ini akan tidak maksimal karena kambium daripada entres ataupun batang kopi yang kita sambung ini tidak menempel dengan sempurna. Jadi kemungkinan kegagalan ini akan
ada. Jadi harapannya kalau teman-teman melakukan penyambungan itu usahakan cutter ataupun pisau itu benar-benar tajam. Yang ketiga yaitu faktor daripada human ataupun kita sendiri. Misalkan gini, ketika kita akan melakukan penyambungan, teman-teman harus benar-benar ini menyiapkan entres yang sudah siap untuk penyambungan. Biasanya ini kegagalan ini teman-teman kurang jeli dalam memilih entres. Misalkan ini pohon kopi yang kita tanam kurang lebih ini hampir 1,5 tahun. Ini kan sudah kelihatan menua. Jadi teman-teman dalam memilih entres itu juga yang sudah tua ataupun seimbang dengan ini. Jadi misalkan entresnya itu masih terlalu muda, nanti cepat mengering juga. Jadi belum bisa menempel dengan sempurna, namun entres sudah terlanjur mengering. Jadi kegagalan itu sudah bisa dipastikan. Namun jangan khawatir teman-teman, kita akan melakukan penyambungan kembali, yaitu di bawah ini sayatan yang sudah kita buat yang gagal itu bisa di bawah ruas juga. Itu akan kita praktekkan kembali ataupun cara penyambungannya kembali. Ini sudah kita siapkan entres juga. Jadi kayak gini, ini entres dari tunas raja dari yang sudah kita buat. Jadi penyayatannya itu diusahakan benar-benar lurus. Nanti akan kita di bawahnya kita praktekkan. Ya, ini sudah kita sambung itu. Ini jadi ini teman-teman, kuncinya ketika kita dalam melakukan penyambungan ini sebenarnya dalam pemangkasan batang ataupun entres ini harus rapi ya dalam penyayatan, sehingga penempelan antara entres dan ini batang itu bisa benar-benar sejajar ataupun apa ya istilahnya benar-benar ini presisi sekali. Jadi meskipun yang menempel hanya daripada ini kulit sebelah saja, namun diusahakan ada kulit ataupun kulit yang benar-benar menempel. Ini jadi ini contoh penyambungan dengan pangkas miring. Kalau teman-teman bisa melakukan penyambungan dengan ini belah tengah, ini akan lebih mudah kemungkinan untuk hidup, namun tentunya harus menyesuaikan dengan besar entres dan juga batang yang bawah. Jadi itu tergantung kondisi daripada keadaan entres. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemasangan sungupan. Nah, jadi kita pasang sungupan kembali dan kita pasang tali juga. Nah, ini sudah kita pasang tali. Jadi penaliannya yang dimaksud ini tali sungupan jangan terlalu kencang, jadi masih ada sirkulasi udara untuk bisa masuk ya, karena ini musim penghujan ataupun curah hujan sangat tinggi. Jadi menghindari ini terjadi penguapan di dalam plastik tersebut. Mudah-mudahan dengan cara ini itu ada manfaatnya. Mudah-mudahan kegagalan dalam penyambungan itu bisa terminimalisir. Itu bagi teman-teman yang masih belajar, itu wajar terjadi kegagalan dalam penyambungan, namun jangan khawatir, itu bisa diulang kembali dilakukan penyambungan, terlebih sekarang yaitu di bulan Desember ini. Ini kalau entres sudah siap untuk penyambungan dari teman-teman, itu bisa teman-teman melakukan penyambungan ya nanti sampai bulan Januari dan Februari ya. Itu waktu yang bagus. Biasanya kalau di saya itu yaitu bulan Januari ataupun Februari. Nah, jadi waktu ataupun ya, musim penyambungan itu juga berpengaruh. Jadi kalau di saya itu biasanya itu bulan-bulan Januari ataupun Februari. Kenapa berpengaruh? Itu secara logika itu hama pada tahun kopi itu juga sedikit.
dan cuaca itu sudah benar-benar mendukung untuk kita melakukan penyambungan. Baik, cukup sekian yaitu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton atau mengikuti video saya dari awal. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.